Kita ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Eril, bagaimana situasi di Kedubes Vatikan Jakarta siang hari ini? Siang Imron, untuk di Kedutaan Besar Vatikan sendiri hingga saat ini masih adanya umat Katolik yang antri untuk masuk ke dalam Kedutaan Besar Vatikan. Dan memang untuk Kedutaan Besar Vatikan sendiri dibuka pada hari ini, tepatnya terbagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 10 dan kemudian juga akan dibuka pukul 2 siang hari nanti. Dan nantinya memang untuk Vatikan sendiri, yang dimana untuk hari Kamis sendiri dibuka pada pukul 10 hingga 12 dan pukul 2 hingga pukul 4 sore. Dan selain itu juga untuk di Kedutaan Vatikan ini sudah terlihat adanya karangan bunga yang berada di halaman kedutaan, dan salah satunya adalah dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga ada dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yaitu Teddy. Dan selain itu juga sempat saya tanya kepada salah satu masyarakat atau warga yang sudah masuk ke dalam untuk melakukan doa, yang dimana ia mengatakan ia mengisi dari buku tamu, kemudian ia mengisi dari pesan ataupun doa-doa yang diberikan, dan ia mendapatkan foto dari Paus Fransiskus. Dan selain itu juga bahwa memang nantinya untuk di Vatikan, ataupun maksud saya di Kedutaan Besar Vatikan ini, untuk bagi umat Katolik ataupun masyarakat yang ingin memberikan belasungkawa terhadap wafatnya Paus Fransiskus terbuka untuk umum hingga tanggal 24 mendatang, Imron. Baik, Kedubes Vatikan menerima ucapan duka cita dan doa bersama untuk Paus Fransiskus. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid. Dari Kedubes Vatikan di Jakarta, kita ke Gereja Katedral Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat siang Putu. Apakah siang ini umat sudah mulai berdatangan ke Gereja Katedral untuk mendoakan Paus Fransiskus? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Memang kalau kita lihat Gereja Katedral ini masih ramai dikunjungi oleh umat yang kemudian datang untuk beribadah, karena ini juga bertepatan dengan kegiatan atau untuk memperingati tahun jubileum, di mana para umat yang hadir saat ini di kawasan Gereja Katedral ini juga untuk melakukan ataupun berdoa begitu terkait dengan ziarah Porta Sancta, di mana nanti mereka ini dari parokinya masing-masing datang ke Gereja Katedral kemudian melakukan ziarah Porta Sancta. Tapi meskipun tujuan utamanya adalah melakukan ziarah Porta Sancta, yang kemudian tadi saya coba berbincang begitu dengan umat yang datang ke katedral, ini tentu saja menyisipkan doa untuk kepulangan dari Sri Paus Fransiskus yang kemarin baru saja berpulang. Beragam pernyataan ataupun juga doa-doa ini disampaikan untuk mengiringi kepulangan dari Sri Paus Fransiskus, di mana tadi ada yang mengucapkan terima kasih karena selama berkarya begitu atau melakukan berada di posisi sebagai Sri Paus Fransiskus, ini memang menyampaikan hal-hal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bukan hanya menyampaikannya saja lewat perkataan, tapi ini juga disampaikan lewat perbuatannya, ditunjukkan langsung kepada umat-umat Katolik dan juga dunia, bahwa yang pertama adalah tidak boleh melupakan atau meninggalkan orang-orang yang miskin ataupun juga orang yang lapar. Pesan-pesan perdamaian, menghindari konflik ataupun juga perang antar negara ini disampaikan langsung, dan juga kepeduliannya soal imigran ini disampaikan oleh Sri Paus Fransiskus. Itu juga satu hal yang dikenang betul oleh umat Katolik, khususnya yang tadi datang ke Gereja Katedral, merasakan kehilangan yang sangat, tapi juga menyampaikan doa baik untuk mengantarkan agar Sri Paus Fransiskus setelah dipanggil kembali ke rumah Tuhan ini bisa mendapatkan kedamaian nantinya di sana, dan tetap memberikan doa dan juga pengharapan baik bagi umat Katolik yang masih berkarya di dunia. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan. Nanti rencananya pada jam 6 sore juga akan ada misa harian, di mana tentu saja doa untuk mengiringi kepulangan dari
Sri Paus Fransiskus ini juga menjadi salah satu agendanya, di mana masa berkabung sendiri ini akan berjalan selama 9 hari sesuai yang juga disampaikan oleh Tata Suci Vatikan. Nanti pada hari Kamis 25 April 2025 juga akan ada misa arwah yang akan digelar di Gereja Katedral dan nanti juga akan dipimpin secara langsung begitu ya oleh Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian juga dari pihak Vatikan ini akan hadir di Gereja Katedral dan ini terbuka, jadi bagi para jemaat yang nanti atau para umat yang nanti akan datang, ini dipersilahkan karena bukan hanya di area dalam saja seperti halnya pada saat perayaan Natal ataupun juga pada saat perayaan Paskah kemarin, area-area depan ini akan ditambah tenda-tenda dan juga kursi-kursi supaya umat yang mau datang beribadah, berdoa, ini bisa melakukan peribadatan dengan nyaman pada saat melakukan proses. Jadi nanti rencananya pada hari Kamis akan ada misa arwah, tapi selama 9 hari ke depan ini juga dipersilahkan bagi umat yang ingin menyampaikan doa perpisahan ataupun juga mengiringi kepulangan dari Sri Paus Fransiskus ini dipersilahkan untuk tetap datang ke Gereja Katedral. Imron. Baik, hingga siang hari ini umat terus berdatangan ke Gereja Katedral Jakarta untuk berdoa atas berpulangnya Paus Fransiskus. Selain itu, misa arwah rencana juga akan dilaksanakan hari Kamis 24 April 2025. Terima kasih atas laporan Anda, Niputu Trisnanda dan juru kamera Yanwar Ruslim. Serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid yang melaporkan dari Kedubes Vatikan di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.